kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan aplikasi sistem inventaris kantor yang beranggota yang pertama ada Andika Putra Palantean, yang kedua ada Alvito Ahzah Adanal, yang ketiga ada Anik Nisrina, yang keempat ada Cristiano Orlando Burju Simanduta, yang kelima ada saya sendiri Destananda Liviansyah, yang keenam ada Dian Karunisa Wahyudi, yang ketujuh ada Muhammad Kenindra Fikmi. Sini kita memperkenalkan aplikasi algoritma manajemen inventaris. Kantor adalah langkah sistematis untuk mengatur persediaan barang agar selalu tersedia sesuai kebutuhan. Algoritma ini mencatat barang masuk dan keluar, memantau penjualan, serta memberi peringatan saat stok menipis, sehingga pengadaan ulang dapat dilakukan tepat waktu. Di sini kita memakai fitur yang pertama ada menambahkan barang baru atau create, terus yang kedua ada melihat seluruh daftar barang atau read, yang ketiga ada mengubah informasi barang atau update, yang keempat kita ada menghapus barang yang sudah tidak tersedia atau delete, yang kelima melakukan pencarian barang exact dan general atau searching, yang keenam kita ada melakukan filtering berdasarkan harga minimum dan stok maksimum. Di sini kita pakai fitur pada algoritma manajemen inventaris kantor. Yang pertama ada menambahkan data set, terus yang kedua ada melihat data set. Yang pertama ada melihat keseluruhan data, melihat data stok tertentu, menyortir data berdasarkan filter tertentu. Terus ada mengubah informasi aset, yang A mengubah nama, yang B mengubah ruangan, yang C mengubah jumlah, dan yang terakhir ada mengubah kondisi. Dan ada fitur penghapus data set lalu kembali ke awal. Oke. Pertama-tama saya akan mendemonstrasikan tampilan menu utama. Kita ketik .run. Kita tunggu. Nah, lalu user akan melihat tampilan menu utama dari sistem inventaris kantor. Kita dapat melihat ada 6 pilihan. Nah, saya akan menjelaskan fitur pertama, yaitu tambahkan aset. Kita ketik satu atau pilih satu. Lalu kita masukkan kode aset, mungkin kita bisa masukkan 06. Lalu nama aset, saya akan masukkan nama saya sendiri, yaitu Cristiano. Lalu ruangan saya masukkan 05. Lalu jumlah akan saya masukkan dengan angka 100. Kondisi bagus. Nah, sistem akan langsung memunculkan kalimat data berhasil ditambahkan ke database 0605 dan mendisiplekan data terbaru. Nah, setelah itu sistem akan langsung membawa user kembali ke menu awal. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur display. Oke, coba saya .NET Run dulu. Nah, saya coba tambah aset terlebih dahulu. Kode aset 01, nama aset Andika Parantean, ruangan 06, jumlahnya 100, kondisinya baik. Nah, ini tampilan yang setelah saya input. Nah, kita akan mencoba untuk menampilkan data yang tadi yang saya input. Pertama-tama kita klik angka 2. Nah, kita enter. Nah, dia bakal memberikan tampilan seperti ini. Pasukan kode yang dicari 01. Nama baru kita ganti jadi nama kita sendiri. Ruangan baru kita nggak usah karena kita ruangannya emang kelas 250, jadi kita pakai 06 aja nggak apa-apa. Jumlah baru nggak apa-apa, kita pakai jumlah 100 aja tetap. Kondisi baru kita tulis coba kita coba ketik cukup baik deh, cukup baik. Oke, kita lihat hasil outputnya. Ini dia hasil outputnya. Gitu aja dari saya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan fitur keempat, yaitu hapus aset. Misalnya kita mau menghapus data nomor 1. Masukkan kode yaitu 01.
maka akan muncul pesan data berhasil dihapus dari sistem. Selanjutnya kita tampilkan aset, maka akan muncul pesan data masih kosong karena data yang sebelumnya sudah kita hapus. Terus kalau misalnya kita hapus aset yang nggak ada di data, misalnya 02, maka akan muncul pesan data tidak ditemukan. Di sini saya akan menjelaskan bagian filter ruangan. Seperti yang sudah dibuat oleh teman-teman saya sebelumnya, dari ruangan-ruangan yang sudah dibuat, kali ini saya akan memaparkan bagian filter ruangan. Di sini kita bisa pilih atau kita ketik bagian nomor 5. Kemudian kita pilih ruangan mana yang mau kita cari. Kita bisa cari 06. Nah, di sini ruangan yang ada di 06, data yang ada di 06 langsung keluar semua. Dan kalau kita salah masukkan ruangan, di sini akan tertulis tidak ada data. Selanjutnya adalah penjelasan flowchart. Dimulai dari start program, lalu sistem menampilkan menu utama. Setelahnya, pengguna diminta untuk memilih menu. Menu pertama yaitu create atau tambah aset. Sistem menampilkan form tambah aset, dicek apakah jumlah aset lebih besar atau sama dengan kapasitas, yang dimana di sini kapasitasnya 100. Jika iya, tampilkan pesan kapasitas penuh. Jika tidak, maka lanjut. Pengguna akan menginput data aset, lalu data disimpan ke array. Sistem menampilkan pesan data berhasil ditambahkan, lalu kembali ke menu utama. Untuk menu kedua yaitu read atau tampilkan aset. Sistem menampilkan menu tampilkan aset, dicek apakah total data sama dengan 0. Jika iya, tampilkan data kosong. Jika tidak, tampilkan semua data aset. Lalu kembali ke menu utama. Menu ketiga adalah update atau ubah aset. Sistem menampilkan menu update aset, lalu pengguna menginput kode aset, dicek apakah kode ditemukan. Jika tidak, tampilkan data tidak ditemukan. Jika iya, maka lanjut. Pengguna input data baru, sistem update data di array, menampilkan pesan update berhasil, lalu kembali ke menu utama. Menu keempat yaitu delete atau hapus aset. Sistem menampilkan menu hapus aset. Pengguna menginput kode aset, dicek apakah data ada. Jika tidak, tampilkan data tidak ditemukan. Jika iya, maka lanjut. Data dihapus dari array, lalu tampilkan pesan hapus berhasil, lalu kembali ke menu utama. Menu kelima yaitu filter atau filter ruangan. Sistem menampilkan menu filter ruangan. Pengguna input nama ruangan, dicek apakah ada data. Jika tidak ada, maka tampilkan tidak ada aset. Jika ada, maka lanjut. Dicek apakah ruangan cocok. Jika cocok, tampilkan aset sesuai ruangan. Jika tidak, tampilkan pesan tidak ditemukan. Lalu kembali ke menu utama. Yang terakhir adalah menu keluar program. Pengguna memilih keluar program. Sistem menampilkan selesai, lalu program berakhir.